Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Baca. Hari ini aku akan bahas buku Ikigai karya Hector Garcia dan Frances Miralles. Siapa sih di sini yang masih kebingungan menentukan purpose of life atau tujuan hidup? Padahal penting banget loh untuk mengetahui tujuan hidup kita. Karena kalau tidak, rasanya aktivitas yang dijalani saat ini ya terasa hambar-hambar aja. Ikigai adalah konsep kehidupan masyarakat Jepang yang artinya sebuah tujuan hidup. Nah, tujuan hidup ini yang membuat hidup kamu lebih bermakna dan juga kamu dapat mencapai kebahagiaan sejati dalam hidup. Oke, dari sini mungkin sudah paham ya. Tetapi aku akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai konsep Ikigai ini. Ikigai ini tampaknya menjadi salah satu cara untuk menjelaskan rahasia panjang umur masyarakat di Okinawa, Jepang. Karena di sana ada 2.455 orang yang berusia di atas 100 tahun. Wow, ternyata banyak banget ya masyarakat di sana yang panjang umurnya. Salah satu kunci bahagia orang-orang Okinawa ini selain makan makanan yang sehat adalah konsep Ikigai yang mereka terapkan dalam kehidupan. Ikigai merupakan bahasa Jepang yang memiliki arti apa yang kamu cintai, apa yang dunia butuhkan, apa keahlianmu, dan apakah semua hal yang kamu lakukan ini bermanfaat? Nah, mungkin teman-teman di sini baru pertama kali melihat diagram ini. Diagram ini adalah konsep Ikigai. Konsep Ikigai mencakup irisan dari 4 aspek ini. Irisan pertama adalah mission. Irisan pertama ini adalah kamu melakukan apa yang kamu suka dan hal yang kamu suka ini bermanfaat untuk orang lain. Tetapi di bagian ini kamu sebenarnya tidak terlalu ahli. Dan kamu pun gak mendapatkan bayaran dari aktivitas yang kamu lakukan ini. Yang kedua adalah vocation. Irisan yang kedua ini adalah sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain dan kamu juga dibayar ketika melakukan ini. Tapi ya sebenarnya kamu gak melakukan apa yang kamu suka. Kamu juga gak terlalu jago di bidang ini. Ketiga, profession. Irisan ketiga adalah kamu menguasai dan kamu dibayar juga. Tapi kamu juga sebenarnya nggak suka-suka banget sama hal yang kamu kerjakan. Dan dampak dari aktivitas ini juga nggak terlalu memberikan manfaat ke orang lain. Dan yang terakhir adalah passion. Nah, irisan yang terakhir ini adalah kamu suka dan kamu menguasainya. Jadi di sini kamu benar-benar mengerjakan apa yang kamu inginkan. Tetapi kadang kamu nggak dapat bayaran yang sesuai. Dan gak terlalu kasih dampak ke orang lain. Jadi, konsep Ikigai mencangkup keempat poin ini. Supaya kita tahu apa sebenarnya tujuan hidup kita, dan juga gak sekedar hanya menjalani rutinitas atau memperoleh pemasukan aja. Tapi kita juga menyukai apa yang kita kerjakan, menguasai hal tersebut, dibayar juga, dan juga berdampak bagi orang lain. Untuk menentukan konsep Ikigai dalam diri kita, maka kita harus mencarinya dengan telaten dan juga kesabaran. Jadi, kita berkaca pada penduduk di Okinawa yang memiliki umur panjang. Kuncinya adalah olahraga yang cukup, menemukan tujuan hidup atau Ikigai, diet, dan juga membentuk ikatan sosial yang kuat. Meskipun sudah berumur 80 tahun, tetapi para penduduk Okinawa tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa. Mereka bekerja di kebun sayuran dan juga menerapkan hara hachibu. Apa itu hara hachibu? Yaitu isi perut kamu sampai 80%. Loh, kok 80%? Kenapa enggak 90 atau 100%? Nah, budaya di sana menyarankan agar tidak makan sampai kenyang. Karena jika kita makan terlalu kenyang akan dapat meletihkan tubuh karena adanya proses pencernaan yang sangat panjang. Di dalam konsep Ikigai juga ada satu poin yang ditanya, yaitu perihal apa yang kita sukai. Aktivitas yang membuat kita menikmati aktivitas tersebut dan juga hanyut dalam hal yang sedang kita kerjakan. Kita kadang kan lupa waktu saat melakukan aktivitas yang kita sukai. Dengan mengetahui apa yang kita kuasai atau sukai, maka perlahan kita akan menemukan aliran atau flow dalam setiap aktivitas. Ketika kita sudah menemukan flow, maka kita akan lebih menghayati apa yang sedang kita lakukan. Kita juga akan fokus di masa kini, bukan di masa lalu atau di masa depan. Tidak banyak terdistraksi dan juga cemas dengan hal-hal lainnya.
Karena ternyata mengerjakan beberapa hal dalam waktu yang bersamaan akan menurunkan produktivitas kurang lebih 60% dan juga akan menurunkan IQ lebih dari 10 poin. Ada 7 syarat untuk mencapai flow, yaitu mengetahui apa yang harus dilakukan, mengetahui bagaimana melakukannya, mengetahui seberapa baik kamu melakukannya, mengetahui kemana kamu menuju, memahami tantangan yang ada, memahami keterampilan yang juga diperlukan, dan juga bebas dari gangguan. Saat kita sudah menemukan apa yang kita sukai dan mengetahui keahlian kita, maka kita akan masuk ke dalam keadaan flow. Saat kita sudah mengetahui flow, kita akan merasa bahagia dan juga mencintai prosesnya, bukan hasilnya. Karena pasti akan banyak kesulitan yang akan kita hadapi. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita menghadapi masalah. Tetap tenang di segala kesulitan yang dihadapi. Karena orang yang paling bahagia bukanlah orang yang paling banyak pencapaiannya. Orang yang paling bahagia itu, menurut konsep Ikigai, adalah seseorang yang menikmati aktivitasnya. Terima kasih sudah mendengarkan video ringkasan buku Ikigai yang ditulis oleh Hector Garcia dan Frances Miralles. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video ringkasan buku lainnya.